kepadaku. Maka seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya adalah yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan Nabi sudah katakan ada 3 hal yang pasti akan terus berjalan, akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, in qata'a amaluhu, ya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak manusia, anak Adam, cucu Adam, yaitu kita manusia, mati, maka amalnya semuanya akan terputus. Salat Anda terputus, zakat Anda terputus, puasa Anda terputus, semuanya terputus amalnya, kecuali 3 hal. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Punya duit sedikit, berikan kepada masjid. Ketika ada orang yang sholat di masjid yang kita sedekahi itu, yang kita infak di masjid tersebut, maka kita akan terus mendapatkan pahalanya di saat kita hidup dan di saat kita mati. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Ibu lihat anak-anak ibu yang belum bisa sholat, ibu ajarkan sholat kepadanya, bapak ajarkan sholat kepadanya. Di saat anak Anda bisa sholat, maka setiap anak Anda sholat, Anda juga dapatkan pahala sholat. Walaupun Anda sudah wafat, walaupun kita sudah mati, kita akan dapatkan pahala sholat juga sebagaimana kita ajarkan kepada mereka. Itu kalau anak kita. Gimana kalau kita ajarkan kepada tetangga kita ajarkan kepada saudara-saudari kita, atau mungkin orang tua kita, kakek nenek kita yang belum bisa sholat, ajarkan kepada mereka sholat. Maka di saat mereka sholat terus, walaupun kita sudah wafat dikubur, tetap pahala itu mengalir, berjalan. Seperti apa? Para ulama, ilmu yang manfaat. Kita lihat Imam Ghazali, sudah tidak ada Imam Ghazali, sudah wafat Imam Ghazali. Imam Syafi'i sudah wafat, Imam Abu Hanifah sudah wafat, tapi kaulnya, pendapatnya terus dipakai sampai saat ini. Ilmunya terus digunakan, kitab-kitabnya terus dibaca, maka pahalanya terus mengalir kepada mereka walaupun mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Itu namanya ilmu yang manfaat. Kemudian yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka bisa kita katakan, kita ambil kesimpulan, anak-anak yang soleh dan solehah, mereka punya kebiasaan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, maka belum dikatakan soleh dan solehah. Maka dari itu, mulai saat ini Bapak Ibu, di saat kita sholat 5 waktu, mari setiap sholat kita setelah habis sholat kita berzikir astaghfirullahaladzim. Makanya kita bacakan setelah salam, astaghfirullahaladzim li wali walidayah wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita baca doa istighfar untuk siapa? Orang tua kita, untuk diri kita, li, untuk diriku. Ya Allah, ampunilah diriku ya Allah. Wali walidayah, dan kedua orang tuaku ya Allah. Wali jami'il muslimin dan muslimat, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Hadirkan doa ini. Makanya kalau sholat itu jangan kayak kerah ya. Kerah itu ibu ya, kemana-mana lari-lari terus, lari-lari terus, nanti habis petan-petan lari-lari kemana-mana ya, manjat-manjat pohon ya. Orang yang sholat, setelah sholat langsung bubar ya, langsung bubar tanpa pikiran, sama seperti kerah ya. Padahal sholatnya itu belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita istighfar. Setelah sholat itu mungkin ketika kita sholat, sholat mikirin utangnya ya, sholat mikirin tukunya, mikirin setoran warungnya, ini pegawai saya kira-kira bakal setor berapa ini malam ini lah. Sholat mikirin setoran, sholat mikirin pekerjaan, itu bikin sholat kita tidak sempurna, sehingga kita istighfar astaghfirullahaladzim. Untuk yang dekat ini aja, tidak usah yang jauh-jauh, yang dekat. Ya Allah, tadi saya ketika sholat ya Allah berpaling darimu ya Allah, mikirkan yang lain, memikirkan selain dirimu ya Allah. Istighfar astaghfirullahaladzim. Sekarang ada akidah-akidah yang kalau kita baca zikiran setelah sholat, kita dikatakan bid'ah, dikatakan syirik dan lain-lain. Justru kita harus beristighfar, kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar salat kita semakin sempurna. Kalau memang tidak bisa berdoa setiap selesai salat, maka coba ketika kita mendengar azan. Kalau dengar azan Bapak Ibu harus dijawab. Allahu Akbar dijawab. Allahu Akbar. Ikuti dengan apa yang dikatakan sama muadzin. Kecuali di lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alas shalah 'alal falah dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau di waktu subuh, as-salatu khairum minan naum, apa jawabannya? Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu jawabannya. Selain itu ngikuti semuanya. Allahu Akbar, kita jawab juga dengan Allahu Akbar. Dikatakan ada 3 golongan manusia yang nanti di akhirat telinganya akan Allah siram dengan timah yang panas.
telinganya akan disiram dengan timah yang telah dipanaskan di api neraka. Kenapa kok telinganya disiram dengan timah yang panas? Yang pertama, karena kalau dengar azan tidak mau jawab, pura-pura tidak dengar, sibuk sama handphonenya, sibuk sama televisinya, sibuk sama pekerjaannya, lupa padahal azan telah dikumandangkan. Jawab azannya, nanti biar tidak disiram sama timah panas di akhirat telinganya. Yang kedua, golongan orang yang bakal disiram timah panas nanti telinganya adalah yang suka dengarkan lagu-lagu. Ya Bu, yang suka dengarkan dangdutan dikurangi, dikurangi ya. Biar apa? Biar tidak disiram telinganya dengan timah yang panas. Dengarkan salawatan aja, dengarkan salawatan, diganti sekarang. Kalau di HP-nya dangdutan semuanya diganti, dihapusi. Mulai saat ini ganti dengan salawatnya Habib Syekh ya. Ganti dengan salawat apa lagi? Roso ya. Salawat adik-adiknya ini ya. Direkam, didengarkan di rumah. Jangan dengarkan lagu-lagu. Disiram dengan timah yang panas nanti di akhirat telinganya. Ini yang mungkin sulit kita tinggalkan saat ini ya. Kita dengar lagu-lagu di sana sini ya. Mantenan dangdutan ya. Nanti sunatan dangdutan, di mana-mana dangdutan ya. Ini bikin kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bakal disiram dengan timah yang panas di telinganya di hari kiamat di akhirat adalah orang-orang yang fudul. Apa fudul? Orang-orang yang kepo kalau bahasa sekarang itu ya. Apa kepo? Tahu Bu ya? Kepo itu kepingin tahu aja urusan orang ya. Jadi dengar suara tangga sebelah kelontang ya. Bedeng terbang ya. Tiar, wah ini lagi berantem nih, kelihatannya asik kalau ditonton nih, ngintip di jendela tangga sebelah. Nah ini orang-orang yang seperti ini bakal disiram nanti telinganya dengan timah yang panas. Kepingin tahu urusan orang. Kalau anda tidak ada urusannya dengan orang lain, tidak usah kepingin tahu dengan urusan orang. Sudah biarkan dia mau ribut dengan keluarganya, terserah ya. Jangan malah didengarkan. Apalagi yang suka gunjing itu sama ya. Ada kabar apa ini? Ada update baru ndak ini di kampung? Update kabar baru ndak di kampung? Wah ini ibu-ibu yang sebelah itu, dia kemarin ketahuan apa? Mencuri, wah di pasar. Ini orang-orang yang semacam ini nanti telinganya akan disiram dengan timah yang panas di hari kiamat atau di akhirat. Naudzubillah, naudzubillah.